berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Majuah-juah, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di hari baru hari ini. Kami hendak mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1. Begini firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah sering mendengar bahwa doa adalah napas hidup bagi orang Kristen. Martin Luther pernah berkata, menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernafas. Dalam doa, kita berkomunikasi dengan Allah, datang kepada Allah dengan keyakinan bahwa kita telah menerima kasih Allah dan Allah telah melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Sehingga doa adalah hubungan yang dekat atau mesra antara seorang anak dengan sang Bapa yang penuh kasih. Untuk itu, dalam suratnya kepada Timotius, nasihat yang pertama yang Paulus berikan kepadanya adalah tentang doa. Ia mendorong Timotius menggerakkan jemaat untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Semua itu dipanjatkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk semua orang dan para pemimpin. Pada waktu itu yang berkuasa adalah pemerintah Romawi. Nasihat Rasul Paulus ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dilaksanakan, mengingat perilaku para pemimpin pada waktu itu yang bertindak semena-mena, bahkan menganiaya jemaat. Dan hal ini bisa membuat jemaat lebih memilih untuk mengutuk dan mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif kepada pemimpin yang berkuasa pada waktu itu. Namun, Tuhan melalui Rasul Paulus menasihatkan agar jemaat bukan mengutuk, melainkan mendoakan. Mengapa Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan? Alasan pertama yaitu
agar jemaat dapat hidup tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Ayat yang kedua. Hal ini bisa kita bandingkan dengan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda yang berada di pembuangan di Babel melalui Nabi Yeremia di Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Dan alasan yang kedua, mengapa jemaat harus menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang dan para pemimpin, karena itu dipandang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat 3 dan 4 dari 1 Timotius 2. Marilah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, dalam doa-doa kita memberikan ruang dan waktu untuk mendoakan pemerintah dan sesama kita, sekalipun orang tersebut memusuhi atau menyakiti kita. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan Yesus telah mengajarkan kita di Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan ketika dia meminta Bapa mengampuni orang-orang yang menganiayanya. Padahal Yesus bisa saja dengan mudah mengutuk mereka. Namun Yesus memilih untuk mendoakan orang-orang yang menganiayanya. Lukas 23 ayat 24. Yesus menjadi teladan bagi kita, supaya kita tahu bahwa di dalam Dia kita juga mampu melakukannya. Melalui doa yang tulus dan berlandaskan kasih Tuhan, kiranya kita memberi diri menjadi saluran kasih bagi mereka yang membenci, memancarkan kehangatan cinta bagi mereka yang menyakiti, mengalirkan kelembutan pengampunan bagi mereka yang mendendam. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima. Tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan GBKP Runggun Jampit. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayan Tuhan, pendeta, pertua diaken, pelayan KKR, pengurus sektor, pengurus kategorial beserta keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, semakin nyata kasih Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Jampit. Ada pertumbuhan iman dan persekutuan kasih. Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan kehidupan. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan dan menganugerahkan rezeki. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup. Tuhan memberkati persekolahan dan pekerjaan anak-anak kami KKR dan Permata yang ada di GBKP Runggun Jampit. Ada ketekunan dan kesungguhan anak-anak kami dalam belajar dan bekerja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.